Oke, saya menyampaikannya secara umum kayak yang lain-lain semua, jadi nggak perlu ngikutin lagi dari pertanyaan. Kalau kita bicaranya ini adalah soal foto tersebut, ya, saya jadi bukan membahas orangnya. Yang saya bahas adalah ada suatu konten berisi ada seseorang yang hidungnya berdarah, oke, yang kemudian tersebar dan kemudian ada penyertanya bahwa itu karena mengalami KDRT. Oke, nah, jadi saya melepas lagi bahwa itu kasusnya adalah Vena Melinda yang katanya dipukul sama Ferry Irawannya dan lain sebagainya. Saya hanya ngeliat sekarang dari bukti foto di sini. Apabila bukti foto ini dijadikan sebagai bukti andalan untuk dilakukan pelaporan kepada polisi, ini bagi saya malah aneh. Kenapa? Karena bukti fotonya kenapa cuma satu? Ya, normalnya seseorang saat dia mengalami KDRT dan itu akan menjadi andalan, nggak mungkin hanya satu foto, tapi ada beberapa, ya, dari beberapa angle-nya dia akan fotoin gitu. Kenapa? Karena ini udah eranya sekarang gitu. Karena yang bersangkutan selfie. Beda halnya kalau sifatnya adalah di capture seseorang lagi jalan kemudian dia mengalami sesuatu, maka hanya bukti cuma satu wajar. Tapi saat ini dilakukan secara selfie, pasti harusnya banyak buktinya. Kenapa hanya cuma satu? Itu udah suatu pertanyaan yang besar. Kemudian kalau kita lihat sekarang dari lukanya, itu saya mau bahas. Oke. Ada hidung berdarah banyak dari lubangnya sebelah kiri. Jadi kalau ini si wanitanya ya, si korban, hidung banyak dari sebelah kiri. Nah, dengan demikian, hidung tersebut kalau sampai keluar darah segitu banyak, karena sampai ke baju nih, keluarnya nggak hanya sedikit, berarti yang bersangkutan telah mengalami trauma atau telah mengalami pukulan yang berat sekali, ya, sampai dia di hidungnya. Nah, pukulan tersebut hanya satu-satunya cara adalah lewat pipi atau lewat depannya. Bagaimana mungkin suatu darah keluar dari satu lubang hidung, dan sementara di area pipinya itu tidak mengalami luka, tidak mengalami lebam. Ya, itu yang menjadi saya bukan mempermasalahkan secara psikolog lihat dari bukti wajahnya, bukan lihat dari secara fisiknya ya, bukan dari sisi kedokteran. Tapi dari bukti digital yang saya coba zoom, saya coba analisa, tidak kelihatan adanya bahwa yang bersangkutan mengalami pukulan. Kalau ada pukulan harusnya kelihatan. Di sini ada jadi bukti lebamnya di satu sisi, ya. Kemudian ada bukti lukanya karena ada di pukulan situ. Yang kedua, ada sedikit memar itu di sebelah kanan. Ya, bukan di kiri, memarnya itu adalah di sebelah kanan. Kalau memar tersebut di sebelah kanan, kenapa yang luka yang keluar mimisnya itu adalah di sebelah kiri? Ini luka semacam apa yang bisa memutar balik dari belakang tulang gitu? Itu jadi suatu pertanyaan. Dan luka tersebut belum jelas apakah luka beneran ataukah itu suatu rona merah saja. Kalau saya lihat sih hanya sebagai suatu semburat, ya, bukan luka pukulan. Luka pukulan sama semburat itu lain gitu loh. Oke, setelah kita lihat keluarnya darah tersebut sampai ke bawah hidung, sampai ke samping. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada darah yang sedikit hilang. Jadi yang di sini penuh merah, tapi sebelah kanannya tidak, ya. Nah, tidak adanya darah tersebut itu benar-benar nggak ada saja, bukan karena ada yang menyapu, ya, bukan disapu sama tisu atau tangan. Ya, kalau ada sapuan itu akan kelihatan. Karena kita bicaranya darah, bukan hanya sekedar kecap atau apa gitu ya. Nah, dengan demikian berarti ada yang jadi buktinya itu hanya sebelah kiri. Ini berkaitan dengan temuan saya yang berikutnya. Ya, di bawah dagu, di bawah bibir itu ada 3 jalur darah, dan kemudian yang paling sebelah kanan itu tidak mulai dari atas, ya, tetapi langsung agak dari tengah sedikit, kemudian dari kecil kemudian besar. Darah jenis apa yang bisa dari keluarnya di sininya besar, lebar, kemudian dari di sininya hanya keluarnya kecil, jadi di bawahnya itu lebar. Nggak mungkin di sini dari atasnya harus lebar. Kalau di atasnya lebar, kenapa dari atas yang bibirnya di situ tidak ada darah? Jadi ini turunnya dari mana yang di sini? Silahkan aja diperiksa gitu loh. Ya, ke atasnya di situ kosong, kok bisa ada keluar darah yang lebar dari sini?
Yang mungkin adalah data dari dalam sama-sama melebar keluar mungkin. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, jalur ini jatuhnya dari mana? Jadi suatu pertanyaan. Oke. Lanjut adalah saat darahnya turun sampai ke dagu kemudian sampai ke bawah sini, ya. Nah, kita lihat, maaf ini nanti jadi bunyi nggak apa-apa deh. Di sini jadi di sekitar lehernya, bajunya di lehernya itu, dia kan pakai yang full neck ya. Itu kelihatan ada bercak-bercak. Oke, ada cipratan darah. Ini darah bisa sampai ke ciprat di bawah leher itu dari mana? Logika mungkinnya itu gak mungkin. Itu berarti hanya ada seseorang berantem, kemudian sana terluka, nyiprat ke sini, maka akan tampil ke bawah leher. Tetapi saat ini hanya sampai kalau di bawah leher ini kemudian dia berupanya cipratan, hanya satu-satunya cara adalah jatuh dari atas. Kalau jatuh dari atas, sifatnya dia akan turun. Nah, kalau dia bilang terkena dari dagu, berarti ada kemungkinan dagunya sudah berdarah banyak di sini. Dia turun, dia nunduk di sini, kemudian kelihatan akhirnya nempel. Nah, tempelan darah di bawah sini harusnya sifatnya banyak. Karena yang nempel adalah bekas darah yang di dagu yang segitu sudah banyak. Jadi nempelnya bukan hanya bercak-bercak, tapi harus kelihatannya banyak. Saya lanjut kepada bercak-bercak yang ada di bajunya. Ya, bercak tersebut nempel di baju. Tetapi kemudian kita lihat ada rambut di depan baju tersebut. Bagaimana mungkin ada luka darah sampai nempel ke baju sementara tidak kena rambut? Ya, rambutnya benar-benar bersih. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau umpamanya sesuatu yang sudah luka sampai baju, maka darahnya itu pasti lewatnya lewat rambut. Karena ini ada rambutnya ada di depannya. Apabila ada analisa bahwa rambut tersebut mungkin pada saat terjadinya eksiden ini, dia sedang diikat karena dia kan harusnya kan berhijab. Dia jadi ketutup di situ. Nah, apabila dia berhijab, ketutupan di situ, kemudian dia terkena ceceran darah di sini, wajar. Tetapi kalau ketutup di situ, berarti kan dia menggunakan hijab. Nah, apabila dia menggunakan hijab di sini, ketutupan sampai di sini, berarti darah tersebut tidak mungkin sampai dagu karena darahnya itu juga akan kena di hijab, gitu, gak sampai ke bawah-bawah sini. Dan orang apabila seseorang yang berhijab, dia akan ketutupan sampai ke sini, ya, yang berhijab. Saat dia sudah ketutupan sampai sini, kalau kena cipratan darah, maka darah yang meresap dari hijab untuk kemudian sampai ke baju di sebelah dalamnya, sifatnya bukan cipratan yang seperti ini, ya, karena udah sifatnya udah melalui kain. Jadi sudah apa bahasa Indonesia, terpendar kali ya, udah nyembar gitu loh. Udah bukan lagi seperti yang sampai nempel-nempel kayak begitu, ya. Nah, kalau dia bilang mungkin nempelnya, silahkan lihat bentuk motifnya. Nanti kan itu bisa dibuktikan nanti pada saat ke pengadilan lah, apabila ini menjadi bukti yang untuk diandalkan kepada pengadilan, ya. Nah, dari situ yang udah nggak jelas, ya, dari sini tempelannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia bilang sekarang emang itu terpendar aja, umpamanya bukan karena pakai hijab, tapi dia memang kena cipratan dulu, namanya di rumah mungkin bersama mahramnya, jadi kan tidak perlu bertutupan hijab, dan kemudian terkena darah, mungkin rambutnya lagi tersingkap di belakang, terkena darah, cipratan darah. Tapi kemudian kalau darah masih segar, rambutnya ada ke depannya, itu rambut harusnya menempel di darah. Rambut itu kalau kena darah, itu dia akan bergimbal, dia langsung akan berkumpul satu sama lain, gak berdiri aja, dia langsung kayak lengket, karena darah itu sifatnya ngelengket. Ya, rambutnya itu akan nempel kayak kalau kucing atau anjing yang nggak dirawat itu, yang bulu-bulunya itu saling berkumpul nempel. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi kalau ini rambutnya terurai indah saja dan kemudian berkas darahnya ada di belakangnya, ini yang jadi sesuatu yang aneh. Nah, kalau kita lanjutkan lagi sekarang di situ bahwa darah yang di baju itu sudah mulai mengering, udah tinggal karena udah sampai teresap di balik bajunya. Aneh banget, tidak bisa meresap di bawah baju, berarti udah lama banget nih bekasnya. Padahal kalau bekas-bekasnya namanya darah, tetap akan memerah. Darah itu bukan kayak sirup ataupun apa yang hanya pas, atau kayak Coca-Cola atau Sprite yang kalau kena baju yang hanya tinggalkan noda gitu ya. Enggak, darah itu tetap bercaknya tetap merah kalau di baju gitu. Dia sekarang bisa sudah mulai memudar yang di bajunya, sementara yang di mulutnya di situ masih banyak. Berarti ini lukanya itu darahnya ngocor terus. Waduh, kalau darah bisa sampai ngocor terus, berarti luka dalamnya yang mengakibatkan darah ngocor ini itu gede. Nah, luka darah yang ngocor gede itu berarti lubangnya harus benar-benar hajarannya berat, nggak kayak sekarang ini kayak mimisan. Nah, kalau orang mimisan itu
Yang di situ mimisan cuma sebentar, mimisan kita nggak sampai sebanyak yang kayak gitu. Tapi untuk menghasilkan darah sebanyak itu emang harus dari pukulan keras dan atau enggak mimisan ya. Kalau dari hal lain kayak mungkin kebentur hanya bagian ini bisa nggak? Oke, saya gini. Jadi kalau saya melihat bahwa untuk yang sampai asal penyebabnya, saya bukan orang yang berhak untuk menjawab karena saya kan bukan orang medis, ya. Jadi orang medis yang kayak gini. Jadi kalau saya melihatnya adalah suatu faktor seseorang sampai mengalami luka di situ biasanya terjadi karena ada benturan yang keras. Saya juga nggak tahu syaraf-syaraf mana saja yang cukup peka mengeluarkan ini. Tetapi kalau kita bicaranya, kita lihat sekarang, saya memberi acuannya adalah yang tersebar di internet. Oke, di internet di sini saya melihat bahwa kalau ada orang kecelakaan yang sampai hidungnya berdarah, kan saya mencari ya analisa di situ. Itu mukanya juga waduh lebam. Jadi kalau dia berdarah mukanya nggak cantik-cantik manis-manis aja, itu juga lebam karena itu sampai luka. Tapi itu pun orangnya mengering, nggak masih tetap lama berdarah sampai di sini. Berarti kan ini setelah kejadian kehajar sampai rambutnya bajunya sudah sampai merah bercak di sini dan kemudian dia sampai bisa merekam gitu loh. Ya merekam berarti ini panjang nih dan sampai merekam di situ darahnya masih keluar terus gitu. Ya, nah saya lanjut analisa yang lanjut. Anda bertiga beruntung di sini karena ini belum saya ulas kepada yang lainnya. Kalau itu darahnya segar berarti eksidennya sangat baru-baru saja. Pelaku masih di rumah tersebut, ya suaminya itu masih ada lokasi yang sama. Ngelihat itu akan dia direkam. Ngapain kamu ngerekam? Kamu di sini pasti orang langsung berpikir wah ini jangan-jangan mau dijadikan bukti atau apa. Seberapa mudahnya itu kok itu semua bisa terjadi. Satu-satunya cara alibinya bisa dilakukan apa? Oh iya lagi di dalam kamar di situ jadi udah mengunci diri dulu atau apa. Nah itu silahkan aja lah pihak-pihak yang bersangkutan siap-siap bersegera membuatkan skenarionya. Yang menurut saya ya yang dimana kalau skenario ini tidak disampaikan sudah kembali kepada ke polisi, tapi setelah saya utarakan di sini berarti jadinya bukan skenario kejadian tetapi skenario dalih gitu ya, karena kalau ada temuan yang seperti ini logikanya di sini yang nggak masuk. Nah saya ngelihatnya di sini saya tidak dari dulu bisa semua media tahu ya reputasi saya belasan tahun, saya tidak pernah berpihak kepada siapapun. Sebagai saksi ahli itu kita ngelihatnya benar-benar hanya bukti yang terlihat pada suatu media digital. Jadi saya mengelola media digitalnya ya. Nah tetapi unsur pendukungnya kalau saya bilang setelah ada media digital seperti ini dan sebegitu banyak, ayo coba dibuktikan sampai umpamanya yang menetes ya, menetes dia di bawah umpamanya. Oh karena menetes di satu tempat, nah menetesnya di situ itu bisa kelihatan berarti kejadiannya di mana, kemudian dia larinya kemana. Nggak bisa dia bilang udah ada di, misalnya ada suatu cerita katanya sudah ada juga nempel di handuk. Kalau ada di handuk, di hidung itu tidak ada karena akan dipoles kalau ada sampai ada di handuk ya. Tetapi kalau di handuk yang nggak ada berarti handuknya dipakai apa, hanya untuk menopang dulu, berarti hanya untuk ngasih lihat ya, ngasih lihat ininya apa namanya lukanya. Nah kalau ngasih lihat luka, orang akan lebih dekat lagi mau ngasih lihat lukanya, bukan ngasih lihat manisnya untuk kelihatan sangat benar-benar sengaja sampai satu capture pas foto gitu, portraitnya model yang seperti itu gitu. Kalau dari warna darahnya sendiri yang Bapak lihat gimana? Oke, warna darah saya tidak bisa berkomentar karena berdasarkan analisa dan pengalaman saya selama ini darah orang juga memang warnanya nggak sama loh. Ya darah orang semuanya beda-beda, ada yang darah segar, darah apa, setiap orang beda-beda. Asupan kita, kondisi kita, penyakit kita mengakibatkan darah itu beda-beda kontennya kan, campurannya jadi beda-beda. Saya tidak bisa menganalisa itu sebetulnya campuran darahnya atau bukan ya, karena kita mesti ngelihat juga dari tadi sumber darahnya dan kemudian kejadian yang bersangkutan biasanya seperti apa ya. Tetapi yang paling mungkin adalah kalau darahnya seperti itu, kalau darah bekas darahnya masih ada di baju ataupun yang ada di bekas muka itu masih ada, itu bagi pihak kepolisian atau pihak rumah sakit bisa melakukan visum ya, bisa melakukan pengujian aja, sampel darahnya diambil. Kemudian mungkin ada kalau ada di karpet, di baju atau di mana diambil, dilihat kecocokannya dan kemudian silakan diambil sampel darah dari yang bersangkutan, dicocokkan ada nggak kecocokan tersebut. Ya, nah apabila dari yang bukti di karpet dan di baju dan kemudian cocok dengan bukti darah yang bersangkutan, berarti memang ini adalah
darah yang bersangkutan. Tinggal penyebabnya dilihat. Penyebabnya itu terjadi karena benturan atau kalau mimis. Kalau mimisan juga darah yang bersangkutan kan namanya dari dalam. Ya, tetapi kalau umpamanya sekarang di situ diakibatkan dari pukulan, nah bagaimana sampai ada bisa darah ngocor begitu banyak? Pukulan jenis apa yang bisa tidak kelihatan di bekasnya mukanya, tetapi mengocorkan darah yang sedemikian banyak? Abah, terakhir kan dari Polres Jawa Timur menekankan bahwa itu hanya tekanan, menekan dari dahu. Dari dahunya Ferry pun juga mengakui bahwa itu bukan pukulan, tapi menekan dengan dahu. Ya kan? Abah sendiri melihat dengan tekanan dengan bau dengan darah sekental itu benar atau enggak sih? Itu kayaknya sudah ke medis. Saya juga tidak bisa masuk logika. Kalau kita bicara logika sekarang bawah ditekan keluarnya di sini, ya itu yang aneh. Saya nggak bisa ngelihat dia di situ ada suatu logikanya ke sana. Tapi itu lebih baik ke dokter kalau yang di sana. Ya karena kok mungkin darah ditekan dagu keluarnya di hidung. Kalau saya kan ngelihatnya bukti digitalnya gitu. Oke, pertanyaan terakhir Pak yang saya Tadi udah terakhir nih, terakhir lagi. Ngomong terakhir lagi saya kasih piring. Gak apa-apa, bercanda-bercanda. Banyak juga gak apa-apa, silahkan. Gak apa-apa. Tegas saja. Iya, iya. Untuk keaslian foto itu ada unsur editing nggak sih di foto itu? Oke, itu belum saya ulas. Bagus, maknanya bagus Karen. Jadi gini, dari bukti yang ada ya bahwa gambar tersebut tidak ada editan digital. Ya, tidak ada editing di digital. Tetapi lebih berkesan editing, jadi bukan rekayasa digital, tetapi ini rekayasa konten. Apa bedanya rekayasa digital dan rekayasa konten? Kalau rekayasa digital itu diinikan, diedit, di sini dikasih tambahan, imbuhkan apa segala. Ya secara digital darahnya dibikin lebih real, dibikin polesan-polesan, itu digital. Tapi kalau ini rekayasa konten, itu semudahnya yang tidak ada jadi ada di sana, atau yang tidak terjadi jadi terjadi, yang harusnya terjadi jadinya tidak jadi, yang harusnya ada jadinya tidak ada. Ya rekayasa konten di situ. Dalam hal ini apa? Misalnya tadi itu cipratan ada di situ karena logikanya aja yang tadi saya bilang nggak ada hubungannya sama rambut, kok bisa tidak sama sekali berbekas di rambut, berarti yang di baju kayaknya itu sudah rekayasa konten. Ya kemudian setelah ini rambut udah di body udah sudah mengering, tetapi darahnya masih mengocor deras banyak, itu juga bisa dibilang rekayasa konten gitu ya. Nah kemudian tidak adanya luka di sini tetapi kemudian darah bisa banyak, itu juga mungkin rekayasa konten, terkecuali ada luka. Nah kalau lukanya dibilang sembuh dulu nggak mungkin, sifatnya satu hari yang sama langsung kata sudah ke rumah sakit kok ya. Jadi bekas luka aja jangankan berjam-jam, berhari-hari aja kita bekam lubang, malah kalau habis kena hari pertama masih lebamnya sedikit, pas hari berikutnya malah di muka jadi ungu, jadi apa? Jadi karena kan memarnya itu jadi melebar gitu. Abang kan pinter nggak ngomong sekali gitu dong, nggak ngomong terakhir. Abang melihat perkembangan KDRT para artis atau masyarakat. Dari perbedaan KDRT-nya si Bilar sama Lesti itu, Abah itu melihatnya dari sisi bentuk muka atau bentuk memar itu bedanya di mana? Oke, yang Bilar tidak ada bukti digital mengenai KDRT, ya di Lestinya. Sejauh ini bukti digitalnya nggak pernah, yang jadi ditampilkan adalah bukti digital rekaman CCTV. Ya malah saya nggak pernah ngelihat bukti tersebut. Selalu pas udah di rumah sakit, udah ketutupan masker, udah apa gitu loh. Jadi nggak kelihatan, nggak bisa terbukti. Kalau ini kan tidak ada bukti yang ada adalah bukti biasanya dan tidak ada bukti CCTV-nya terbalik. Pertanyaan bagus. Bukti CCTV harusnya ada, yaitu di rumah sakit dan di hotel. Ya saya ceritakan sama media yang lainnya juga kok. Jadi CCTV tersebut harusnya ada dari mulai koridor, mungkin ada dari di dalam lift ataupun kemudian sampai di lobi, sehingga kelihatan mungkin datangnya masih baik-baik saja kah, apa sudah mulai renggang, sudah mulai ada ribut-ribut kecil sehingga ditinggalkan, biasanya kan gitu ya. Nah kemudian setelah keluar itu umpamanya ke rumah sakit, apakah tergesa-gesa, apakah jalan biasa aja gitu loh. Nah di situ bisa kelihatan. Ya dan saat udah ke rumah sakit di situ pakai baju yang sama atau enggak, udah sempat ganti baju gitu loh.
Ya, nah, di sini akan kelihatan dari sana bukti tersebut kalau dengan ada CCTV, dari gesturnya, dari waktunya bisa ketahuan, dari lokasi berarti benar terjadinya di hotel tersebut. Ya, dan kemudian dia benar datang ke rumah sakit tertentu, dan kemudian waktunya ada yang terekam di hotel dan di rumah sakit. Berarti kelihatan itu benar-benar dia langsung dari hotel memang menuju ke rumah sakit terdekat misalnya. Nah, dari bukti tersebut itu bukti TKP yang bisa dimanfaatkan oleh kepolisian untuk menganalisa, untuk mengolah lagi lebih mendetil ini sebetulnya kejadiannya benar-benar terjadi atau apakah ada yang kejanggalan atau enggak gitu. Tapi kalau teman saksi mata tanpa ada bukti video itu bisa dipercaya nggak sih? Oh, enggak, no comment. Saya telematika, no comment namanya kayak gitu. Tetap Saya harus ada bukti digital yang saya olahnya di situ. menganalisa. Karena itu kan cuma hanya iya. Pak Abah ini teman menganalisa bahwa harus ada bukti. Iya. Jadi saya gini, saya nggak mau mengada-ngada suatu kejadian kemudian saya melakukan analogi. Enggak. Di telematika itu kita sesuatu yang memang terbukti adalah pertama ada bukti digitalnya. Dengan ada bukti digital kita bisa tahu W4H. Who, what, where, when, dan how, gitu loh, ya. Siapa yang melakukannya, apa yang terjadi, kemudian di mana dilakukannya, kapan terjadinya, dan bagaimana kemungkinan terjadinya. Kalau ditanya why, kenapa dia sampai dipukulnya kayak gitu, yang why-nya kita nggak pernah tahu. Karena itu udah sifatnya yang namanya alasan, modus, motif, kemudian yang apapun yang sifatnya membuat orang melakukan sesuatu itu kan tidak terekam di digitalnya. Jadi intinya darah itu belum bisa dianalisa itu darah benar atau darah bohong ya? Ya, kalau dari foto di sini dengan yang diulas yang seperti itu, kita tinggal ngelihat itu bukti darah benar atau enggak, silahkan diadu dengan penjelasan digital di sini. Ya, kami tidak membenarkan apa ulasan yang kami di telematika. Kita nggak untuk dibenarkan, ya. Kita untuk dijadikan perbandingan. Apabila saya sejauh ini juga udah belasan tahun menjadi saksi ahli gitu loh. Apa yang kita sampaikan ini tidak untuk membenarkan sesuatu kasus, tetapi menjadi justifikasi bantuan bagi pihak pengadilan, pihak hakim untuk melihat pertimbangan ini. Kita nggak bilang, oh itu benar, oh ini salah. Enggak, kita cuma bilang yang terjadi begini, yang terjadi begitu. Oh, si A bilang melakukan itu, yang kemungkinan terjadinya ada seperti ini gitu. Tidak menjadi acuan. Kenapa? Tidak menjadi. Gini, menjadi acuan hakim atas penjelasan dari kita, tetapi kita tidak mau menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah, enggak. Siap. Iya. Terima kasih. Lumayan bisa